Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, mari pada saat ini kita akan menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan merasakan jemaat Tuhan. Raja
sekali Kau Allah, ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang sebab Kau Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami boleh terus merasakan kasih-Mu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak mencari ketenangan di dalam dunia ini, tetapi di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, ketika kami menghidupi firman-Mu, biarlah di situ kami menemukan ketenangan dan kekuatan senantiasa. Urapi hamba-Mu yang pada akhirnya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biar hati kami senantiasa boleh diliputi oleh sukacita dan damai yang daripada Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya, yang akan dipresentasikan oleh Pastor Yeri Patinasarani. Be still, Jesus with you. Shalom, saya Yeri Patinasarani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya dan menikmati anugerah-Nya. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Oh, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, memuliakan nama-Mu selamanya, sebab Kau layak Tuhan. Terima sembah, terima pujian. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau, Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, berbicara bagi kami, firman-Mu berbicara kuat bagi kami. Tolong anugerah-Mu supaya kami boleh mengerti sabda kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sentuh hati kami di dasar hati kami yang paling dalam. Saya percaya ada anugerah yang turun atas kami dan kami pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom, saya Yeri Pati Nasarani. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pada hari ini. Dan hari ini saya percaya bahwa ada kasih dan anugerah yang Tuhan berikan baru bagi setiap kita, saudara dan saya, sehingga kita punya kekuatan yang besar untuk melewati apapun yang akan terjadi sepanjang hari ini. Dan mari kita buka Matius 14 ayat 22 sampai 26. Matius 14 ayat 22 sampai 26. Ada satu pembelajaran yang menarik yang Yesus ajarkan terhadap murid-muridnya di dalam penggalan ayat ini. Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Oke. Sebelum kita membacanya, bolehkah semua melihat di layar dulu, letakkan dulu Alkitabnya atau handphonenya. Saya ingin bercerita tentang satu cerita yang terjadi sebelum ayat ini ditulis. Jadi sebelum ayat ini ditulis, terjadilah sebuah peristiwa yang saya percaya kita semua tahu, di mana Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, lalu 5.000 orang makan, dan itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak, dan terjadi mujizat besar, di mana saya percaya orang akan bersyukur ada di situ. Bayangkan, melihat ke kiri ada Yesus dan murid-murid, melihat ke kanan ada makanan berlimpah sehingga sisa 12 bakul. Dan saya percaya itulah tempat impian banyak orang, di mana kelimpahan dan Yesus hadir bersamaan. Yesus dan kelimpahan. Yesus datang bawa segala kelimpahan. Saya berpikir ya, bayangkan orang gak perlu kerja, gak perlu nabur, gak perlu bangun pagi, gak perlu buat apa-apa. Tiba-tiba semua kebutuhan terutama makanan tersedia di depan mata, dan mereka makan sebanyak-banyak dan sekenyangnya, itu pun sisa 12 bakul. Saya berpikir betapa itu menjadi tempat yang amazing dan tempat yang aman. Saya yakin banyak anak Tuhan merindukan ada di kondisi seperti itu. Ada Tuhan, ada kelimpahan. Kelimpahan tanpa Tuhan gak bisa menikmati. Ada dalam Tuhan, ada dalam kelimpahan. Dan saya berimajinasi, mungkin orang-orang saat itu, termasuk murid-murid, berpikir bahwa andai kata kejadian ini terjadi tiap hari. Saudara bayangkan ya, tiap hari terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Benar-benar mereka gak perlu kerja sepanjang bulan. Mereka gak perlu cari duit, mereka gak perlu ngapa-ngapain. Cukup bergantung sama Yesus dan masalah makan selesai. Ternyata Yesus membuat sebuah skenario lain. Saya minta saudara mulai mengikuti peristiwa ini. Setelah itu, barulah ditulis di Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang 36. Maka dikatakan, setelah itu, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Pasti dengan alasan yang kuat. Orang banyak itu pulang, lalu dia memerintahkan murid-muridnya untuk menaik sebuah perahu dan pergi ke seberang mendahului dia. Menggunakan perahu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus naik di atas gunung berdoa sendirian. Tiba-tiba tempat itu menjadi sepi karena murid-murid pergi, orang banyak pulang. Yesus membedakan antara mengajar orang banyak dan murid-murid. Lalu cerita berpindah ke murid-murid. Murid-murid sudah sekian mil jauhnya dari bibir pantai. Lalu tiba-tiba datanglah angin sakal yang begitu hebat dan kuat. Saudara bisa bayangkan, murid-murid mungkin akan berpikir seperti ini. Kenapa Yesus suruh kita ke seberang hanya untuk terima badai? Lalu, ya saudara tahu ya, hampir sebagian besar murid itu kan pelaut. Artinya mereka biasa dengan perahu, mereka biasa dengan badai. Tapi kali itu mereka sangat ketakutan.
sangat ketakutan. Lalu apa yang terjadi? Mereka tenggelam di dalam, bukan hanya tenggelam di perahu, mereka tenggelam di dalam ketakutan. Dengar baik, ketakutan yang diizinkan akan menenggelamkan hidup kita, menenggelamkan keluarga, keuangan, perusahaan, apapun. Jangan biarkan ketakutan yang berlebihan menumpuk di dalam perahu kehidupan kita. Karena itu akan jadi beban dan itu akan membuat kita tenggelam dalam sebuah kepastian. Lalu kita melihat kebaikan Tuhan di situ. Lalu jam 3 malam Alkitab berkata Yesus muncul. Kehadiran Yesus pasti membawa damai, sejahtera. Tapi apa yang terjadi? Saking takutnya, saya ulangi, saking takutnya murid-murid di tengah badai dan di tengah laut, lalu mereka berteriak-teriak, Alkitab mencatat, dan mereka berkata kepada Yesus, hantu. Bayangin, orang yang mereka lihat memberi makan, melakukan mujizat makan, membawa roti dan ikan, menengadahkan tangannya ke langit. Orang yang sama mereka teriak hantu. Dengar, kalau kita kalau kita pelihara ketakutan dalam hati kita, kita akan lihat orang-orang kita sayang seperti setan atau hantu. Kita bisa lihat suami atau istri kita kayak hantu. Kita bisa lihat gembala kita, jemaat kita kayak hantu. Kita bisa lihat tetangga kita kayak hantu. Dan ini ironisnya. Kita bisa melihat orang-orang yang sebenarnya pengen tolong kita kayak hantu. Ketakutan tuh menghancurkan paradigma. Lalu ini yang saya suka sekali, saya sangat suka. Ketika Yesus datang, Yesus berkata, tenanglah. Yesus tidak menghakimi. Jangan hakimi orang yang penakut. Amin. Yesus berkata seperti ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pertama dia menyampaikan bahwa ada yang akan didapatkan kalau Yesus sudah hadir, yaitu apa? Tenang. Makanya di Mazmur dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya pernah buat satu materi yang judulnya harap tenang ada ujian. Jadi ketika kehadiran Yesus harusnya yang dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi yang paling bisa dirasakan lewat kehadiran sosok Yesus adalah ketenangan ilahi yang dari batin, yang gak bisa dibeli pakai uang, pakai harta, pakai seks, pakai apapun, pakai obat penenang sekalipun. Ketenangan itu hanya datang ketika Yesus mendekat dalam hidup kita. Dan itu yang terjadi malam itu. Tenanglah aku ini, jangan takut. Firman datang bagi setiap kita, tangkap di roh kita bahwa tenanglah, Yesus dekat dan berkata, jangan takut. Jangan takut. Dan kita menyembah Tuhan, yang bukan cuma kita cari Tuhan, tapi dia juga mencari dan mendapatkan kita. Menarik sekali, saudara. Lalu saya punya pertanyaan penting buat semua yang nonton video ini. Menurut saudara, manakah tempat yang lebih aman? Di daratkah atau di laut? Mana yang lebih aman? Di darat dengan kelimpahan atau di laut di tengah badai? Mana yang lebih aman? Mana yang lebih aman? Semua akan berkata, ya jelas di darat. Kalau di darat kita injak kaki pun masih tanah. Kalau di laut kita injak air itu puluhan kilo, ratusan kilo di bawah. Tapi dengar, tangkap baik-baik pesan saya pada saat ini. Buat manusia tempat aman adalah di darat. Coba lihat. Tapi buat Yesus tempat yang paling aman saat itu bukan di darat, tapi di tengah laut dan di tengah badai. Saudara mau ikut Yesus? Ikuti jalan tenang dia di tengah badai. Itulah jalan aman. Itulah tempat yang aman. Kenapa saya berani berkata itu tempat aman? Jadi gini, tempat dikatakan aman atau tidak ternyata tidak tergantung lokasi geografis. Tempat itu dinyatakan aman atau tidak, ternyata ini yang menentukan. Ada atau tidak perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya.
Dimanapun zona kita ada, zona hitam, zona merah, asal ada perkataan Yesus, itu tempat aman. Kita ada di zona hijau, tanpa Yesus itu bukan tempat aman. Makanya banyak orang setelah vaksin, setelah sembuh dari COVID, tetap gak bisa tenang dan hidup dalam kekhawatiran. Karena ketenangan itu sejatinya datang dari firman, bukan tempat. Jadi kalau kita berpikir tempat menentukan ketenangan, itu hal yang salah. Karena firman yang menentukan ketenangan dan kekokohan hidup. Makanya kita tuh harus suka banget sama firman. Kita harus kepo banget sama firman. Kita harus paksa diri kita sangat suka dengan firman. Saya mau kasih tahu, daging kita itu gak suka sama firman. Ya, daging kita ini gak suka. Makanya ada orang ketika datang ibadah, pas pujian penyembahan, dia semangatnya minta ampun, semangat 45 gak terbantahkan. Tapi entah kenapa, pas waktunya firman dia ngantuk, bosan, jenuh. Mungkin ada yang lagi ngalamin hari ini. Nanti begitu selesai khotbah, semangat lagi, seger lagi. Hal itu menunjukkan memang daging kita nggak suka firman. Tapi kabar baiknya pada saat ini adalah cuma firman yang bisa memproduksi bahagia, bukan uang. Di dalam kita, di dalam batin kita, ketenangan dan kepuasan batin. Gitu. Makanya mari kita belajar baik-baik tentang rasa aman, tempat aman, lokasi aman. Jadi lokasi aman ada di hati kita, tempat firman bernaung. Matius 7 dikatakan gini, orang yang mendengar dan melakukan firman adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kokoh. Lalu ketika badai datang, hebatlah hujan, rumah itu tetap kokoh karena dibangun di atas batu. Jadi ketenangan, kekokohan penentunya firman. Bangunan yang isinya yang didirikan di atas batu karang penentunya firman. Firman yang menentukan daya tahan seseorang terhadap apapun. Demikian sebaliknya, orang yang mendengar tapi tidak melakukannya itu seperti orang yang mendirikan rumah tapi di atas pasir. Ketika badai dan hujan datang, hebohlah, runtuhlah rumah tersebut. Nah, makanya saya mendorong setiap kita bahwa sukai firman, hidupi firman, tenggelamlah dalam firman. Jangan biarkan kita dingin sama firman, karena sukacita dan damai sejahtera kita sangat ditentukan lewat kebenaran firman yang kita dengar, yang kita percayai, yang kita hidupi. Itu. Makanya jangan biarkan kita dengar firman hanya ketika ibadah aja atau pas ada ibadah Zoom aja kayak gini. Cari tahu sendiri, download khotbah-khotbah yang bagus dan menarik, baca buku-buku rohani, dengar lagu-lagu rohani, kasih makan manusia rohani, buat makaroni, makanan rohani kita sendiri. Jangan bergantung sama orang untuk urusan firman Tuhan. Sekalipun kita gak ngerti, sekalipun kita gak nyambung. Sampai banyak orang berkata, kalau gak bisa tidur, baca aja kitab Imamat, pasti akan ngantuk. Apapun boleh terjadi, tapi jangan sampai, saya ulangi, jangan sampai kita tidak menyukai firman, hidup dalam firman. Karena ternyata tempat aman itu di tengah badai. Karena saat itu hanya di tengah badai yang ada kuasa firman yang terlepas dari mulut Tuhan. Jadi mari ciptakan damai di keluarga, gereja, kota, dan bangsa lewat perkataan damai yang keluar dari mulut dan hidup kita. Jangan biarkan ada perkataan kebencian, jangan biarkan ada perkataan negatif dan sia-sia. Izinkan perkataan firman senantiasa mengalir, dan kita adalah orang-orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh dan teguh. Jadi saya tutup dengan hal ini, saudara sekalian. Mulai hari ini, putuskanlah lebih lagi menyukai firman. Jangan jadi orang yang punya mental hanya mau dengar firman kalau orang tertentu yang khotbah, pendeta tertentu yang khotbah. Jangan punya mental seperti itu. Itu mental anak-anak. Anak-anak hanya mau dengar otoritas yang nyata. Anak-anak hanya mau dengar orang tuanya.
Kalau bukan orang tuanya, sekalipun itu baik, jarang anak-anak mau dengar. Itu sifat kekanak-kanakan. Percayalah Tuhan bisa bicara lewat siapa aja, kapan aja, di mana aja. Dan ketenangan itu datang dari perkataan Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu kali saya melayani seorang anak muda yang tidak percaya dan hidupnya tidak tenang. Dia tidak percaya Tuhan bisa jaga dia. Jadi dia hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan sekalipun dia percaya sama Tuhan. Saya mencoba menjelaskan seperti sekarang ini, tapi dia masih menangkap dengan keraguan. Buat dia Tuhan itu gak ada, makanya dia khawatir. Apakah Tuhan bisa jaga dia? Ada beberapa kejadian yang membuat dia gak percaya Tuhan bisa jaga dia. Dan akhirnya dia sama sekali tidak hidup dalam ketenangan. Akhirnya dia pulang tanpa solusi yang selesai gitu. Lalu pas perjalanan pulang dia duduk di halte, lalu di sebelah dia cerita ada satu ekor kambing. Ternyata kambing itu mau menyeberang jalan. Di tengah jalan kambing berhenti karena ada 2 jalur. Dia bingung maju mundur sekian lama dan si anak ini memperhatikan kambing yang lagi berusaha tidak tertabrak dan berusaha nyebrang sampai ke seberang jalan. Dan alhasil setelah sekian waktu kambing berhasil ada di ujung jalan. Dan ketika kambing berhasil ada di ujung jalan, seperti Tuhan berbicara dalam hatinya. Kambing aja aku bisa jaga, apalagi diri kamu. Di situ damai sejahtera turun. Bukan karena situasinya membaik, tapi karena perkataan Tuhan menjadi nyata di dalam hati dan batin kita. Sehingga hati kita terproteksi oleh perkataan yang hidup. Kita tidak izinkan khawatir, dendam, marah, ketakutan, tapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jaga damai sejahtera kita. Ingat baik, tempat aman tidak ditentukan lewat lokasi. Tempat aman ditentukan lewat perkataannya yang menjadi nyata atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkati setiap kami. Kalau kami datang dengan ketakutan, keraguan, berdoa dalam nama Yesus. Berikan kekuatan dan ketenangan. Berkati semua kami percaya kami dalam anugerah-Mu yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.